Celoteh Moyu. Semuanya apa kabar? Kita lanjutkan lagi tentang alasan mengapa kita harus memiliki keyakinan diri yang besar. Mengapa dalam diri kita sungguh ada daya yang membawa kita bahwa kita itu adalah orang yang layak dipercaya. Kalau dulu pada bagian pertama saya mengatakan alasan kita memiliki kepercayaan diri adalah karena kita diberi hidup. Lalu yang kedua adalah karena Tuhan telah menyelamatkan kita, kita ditebus. Dan yang ketiga, karena kita diutus. Menjadi orang yang diutus itu tentu mengandaikan sebuah kepercayaan. Menjadi seorang yang diutus itu mengandaikan juga bahwa dirinya dianggap memiliki kemampuan. Maka kalau teman-teman ingat peristiwa Pentakosta di mana Roh Kudus turun atas para rasul, itu jelas karena Yesus mempercayai 12 murid itu dan juga murid-murid yang lain. Karena juga Tuhan Yesus meletakkan kepada mereka daya yang membuat mereka mampu untuk melakukan karya-karya. Entah itu karya penyembuhan, karya pewartaan, karya pengajaran, atau karya pertobatan. Jadi ketika Pentakosta terjadi dan Roh Kudus turun atas para rasul, itu menjadi momen bahwa para murid memang adalah pribadi-pribadi yang terpercaya. Saya mau bilang bahwa ketika kita juga diminta untuk menjadi saksi di dalam kehidupan sehari-hari, itu karena Allah benar-benar percaya kepada kita. Nggak soal bahwa dalam diri kita ada kualitas-kualitas yang mungkin bagi sesama kita menjadi penghambat, yang mungkin juga bagi diri kita menjadi duri yang membuat kita sulit untuk melangkah. Tetapi perutusan yang diberikan Tuhan kepada kita sudah menjelaskan itu semua. So teman-teman muda, dimanapun Anda berada, mungkin selama ini kita tidak pernah menyadari bahwa kita itu adalah pribadi yang diutus. Sekarang saatnya, sekaranglah momentum bagi kita untuk menyadari bahwa kita adalah pribadi yang diutus. Dalam tradisi gereja Katolik jelas, sakramen Krisma menjadi tanda bagi kita bahwa Allah, bahwa Yesus, bahwa gereja meletakkan kepercayaan kepada anggota-anggotanya yang dianggapnya sudah dewasa, yang dianggapnya mampu untuk mewartakan identitasnya, yang mampu untuk membawa kabar sukacita kepada banyak orang. Mungkin kita menerima sakramen Krisma itu ketika kita masih SMP, nggak soal. Atau ketika Anda sudah menikah, atau ketika Anda sudah berumur uzur. Semua tidak jadi soal karena kedewasaan, keyakinan bahwa diri diutus itu bisa muncul kapan saja berdasarkan perkembangan diri dan juga tentu dalam terang rahmat Allah. Alasan bahwa aduh saya nggak pantas, saya jelek, saya kurang bagus, saya tidak punya kemampuan, itu bagi Allah bukan sebuah alasan. Yang membuat Allah percaya kepada kita dan mengutus kita karena kita mengimani Dia, karena kita percayakan kuasanya, karena kita juga hidup dalam kuasa Roh Kudus. Allah memberi kepercayaan kepada kita tanpa syarat. Modal Allah memberi kepercayaan kepada kita adalah karena kita punya iman. Itu saja. So, untuk apa kita sibuk dengan kelemahan, sibuk dengan kekurangan, sibuk juga dengan mengoreksi kekurangan orang lain, sibuk dengan ketidaksempurnaan. Sementara Tuhan sendiri mengutus kita untuk mencoba selalu menyempurnakan, menjadikan hari-hari kita lebih baik, menjadikan masa depan kita lebih cerah. Ini perspektif yang diberikan Allah kepada kita. Jadi teman-teman sekalian, apa lagi yang harus kita tunggu? Kamu sudah diberi hidup, kamu sudah ditebus, diberi kesempatan, dan sekarang kamu sudah diutus. Apalagi yang kamu ragukan dengan dirimu? Mari kita berlatih, mari kita belajar, mari kita terus uji kepercayaan itu dalam kehidupan kita. Semoga dengan demikian akhirnya kita bisa bahagia dengan diri kita. Bahagia karena kita adalah milik Allah. Bahagia karena kita adalah pribadi-pribadi yang layak dipercaya.